Definisi TIK dan konvergensi ini judul yang memang ada di silabus kuliah kita ini. Nah, kita topik utamanya hanya dua sebenarnya ya, TIK dan konvergensi TIK. Namun saya lebih berharap nanti banyak diskusi tentang contoh konvergensi ini. Konvergensi ini menjadi salah satu pendorong ya, yang mengubah industri dari 3.0 menjadi 4.0 gitu. Saya kaitkan sebentar ya hubungan kuliah ini dengan kuliah pertama, terutama dengan saya ya, karena sangat dekat kaitannya. Pendorong utama revolusi industri 4.0 itu adalah TIK, ya. Teknologi dalam arti luas, tapi yang sangat besar ya. Perannya adalah teknologi komputer. Nah, kemudian peran kedua datang dari teknologi telekomunikasi. Nah, karena dua-duanya berperan saling menguatkan gitu ya. Sinergi istilahnya kalau di dunia bisnis, bersinergi, di dunia teknologi berarti menyatu, maka kekuatannya itu menjadi tidak 1 tambah 1 sama dengan 2 ya teman-teman ya. Arti sinergi, demikian pula arti konvergensi itu efeknya ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, itulah makna dari sinergi. Ini secara bisnis. Ya. Jadi kalau dua organisasi bergabung, itu kekuatannya harus lebih besar dari sekadar 2 kalinya. Gitu ya. Atau tidak hanya menambah keduanya. Nah, misalkan penghasilan perusahaan A itu 1 miliar, perusahaan B 2 miliar, nah A dan B bergabung, itu tidak boleh hanya 3 miliar. Gitu ya. Kalau hanya 3 miliar, namanya bukan sinergi. Gitu. Jadi hanya bergabung biasa, bukan konvergensi ya. Meskipun secara teknologi itu ya bagian dari konvergensi, itu adalah bergabungnya. Baik, jadi saya ulang, revolusi industri 4.0 atau kalau sekarang disebut kita berada di era industri 4.0 gitu ya. Karena revolusinya sudah berlangsung cukup lama. Ada yang menyebut 20 tahun yang lalu, ada yang menyebut misalnya 10 tahun yang lalu. Saya mengamati karena saya mengalami itu sendiri ya sejak internet masuk ke Indonesia. Jadi Anda semua adalah kaum generasi Z yang lahir sudah ada internet. Saya lahir masih belum ada komputer bahkan ya, komputer masih sangat mahal. Kemudian saya kuliah baru mengenal komputer di tahun 80-an akhir itu, di 90-an ya, mulai belajar komputer yang masih besar gitu, yang masih mahal. Kemudian di 95 itulah ada handphone, teman-teman ya. Jadi handphone itu masih sebatas komunikasi. Nah, maka itu industrinya waktu itu masih 3.0. Jadi karena belum menyatu semuanya itu ya. Jadi komputer masih sebatas untuk mengolah data sederhana. Contohnya misalkan akuntansi, itu sudah lama. Untuk keuangan ya, komputer untuk mengolah keuangan. Komputer dari sisi tekniknya sudah digunakan mengontrol industri. Jadi industri 3.0 itu kan otomatisasi industri. Jadi yang mengubah 3.0 ke 4.0 itu saya ulang adalah komputer, nomor 1 ya, komputer. Yang lebih mendasar lagi apa teman-teman? Ilmu yang lebih mendasari komputer apa? 2 kan? Elektro atau elektronika dan matematika. Ilmu jaringan komputer menjadi meluas, menjadi ada dimanapun gitu ya, di kantor-kantor kecil, di rumah. Ya. Seperti kita punya HP itu berarti HP kita sudah bisa disebut bagian dari jaringan komputer. Atau internet yang lebih populer ya, jaringan komputer itu arti umumnya tidak harus ke internet. Nah, kalau internet itu jaringan komputer yang global tentunya. Yang jadi ketika kita memahami cloud computing, artinya komputer itu tidak lagi selalu ada di dalam kantor kita atau di depan kita gitu ya. Komputer yang kita gunakan sebenarnya ada di internet. Hanya kita mengaksesnya menggunakan handphone atau laptop. Jadi handphone laptop hanya digunakan untuk mengakses gitu ya, komputer yang lebih besar itu. Nah, itulah cloud computing. Jadi misalkan email, kita menggunakan software email itu yang besarnya ada di Google, Gmail misalnya. Ya. Jadi email yang ada di handphone kita hanya aplikasi klien, istilahnya disebutnya gitu ya. Hanya aplikasi untuk mengakses, membaca, mengirim. Tapi penyimpan email kita kan di server di internet.
Demikian pula Office ya, aplikasi perkantoran. Sekarang trennya sudah ke internet menggunakan misalnya Google Docs ya, atau Microsoft 365 dan lain-lain. Jadi aplikasi perkantoran ada di internet. Kemudian transaksi-transaksi bisa terjadi secara besar-besaran ya melalui internet. Yang dulunya waktu industri 3.0 ya teman-teman ya, transaksi itu hanya di masing-masing kantor gitu ya. Nah, kantor satu dengan yang lain kalau ingin berhubungan memasang teknologi yang namanya EDI ya, bahasa Indonesianya EDI. EDI, jadi Electronic Data Intersync. Jadi pertukaran data antar perusahaan itu dibuat tidak melalui internet awalnya. Nah, ketika internet dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur suhu badan manusia, ya, suhu kebun, suhu binatang, ya, laut dan lain-lain, nah itulah terjadilah revolusi. Jadi IT dipakai di seluruh kehidupan. Nah, akhirnya data itu jadi sangat besar, teman-teman ya. Jumlahnya sangat besar, perubahannya besar, dan variasinya banyak. Varietasnya ya istilahnya kalau variasi, variety. Nah, jenisnya banyak, tidak hanya teks, tidak hanya angka dan teks ya. Nah, itu salah satu kunci dari big data itu adalah ada data itu ada berupa suhu, bahkan percakapan ya, video dan lain-lain. Nah, hasil dari big data ini adalah kecerdasan buatan atau artifisial, salah ketik ya, inteligensi. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan artifisial ini menjadikan kehidupan manusia itu menjadi canggih gitu ya. Jadi dipermudah oleh adanya komputer. Nah, tapi ada efek samping yang kita bahas di sebelumnya itu ya, di pertama bahwa pekerjaan-pekerjaan banyak yang diambil komputer. Jadi ada positif, ada negatif. Nah, bagi yang bisa mengambil peran ya di perubahan itu, memanfaatkan sisi positif dari revolusi, maka dia sukses gitulah. Jadi Anda semua tergolong akan jadi orang sukses karena memasuki dunia ini, dunia teknologi yang intinya adalah teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Teknologi itu kan luas sebenarnya, tapi pendukung utamanya, kunci utamanya adalah di TIK ini. Gitu. Jadi tanpa mengabaikan teknologi yang lain, teknologi pertanian, teknologi perikanan, teknologi mesin ya tetap berperan. Tapi itu semua sekarang dikendalikan oleh yang namanya komputer dan telekomunikasi. Nah, kita sudah membahas di atas ini satu persatu gitu ya. Nah, ini semua terjadi teman-teman ya. Itu karena adanya TIK gitu. Sebenarnya saya hanya ingin memastikan teman-teman paham bahwa kebutuhan ini semua itu tidak akan jalan tanpa adanya teknologi komputer atau teknologi informasi dan teknologi telekomunikasi ya. Jadi data bisa terkirim dengan cepat lintas negara, lintas benua ya. Bahkan bisa ke antariksa, itu karena adanya teknologi telekomunikasi. Dan pengolahannya karena adanya teknologi informasi. Gitu ya. Dalam bahasa awam disebut komputer. Ya, jadi kita bicara komputer dalam arti luas ini. Dari tadinya tidak bergantung komputer menjadi komputer. Bahkan komputer sudah mulai ditanamkan di badan kita. Gitu ya. Atau karena apa? Karena ada wearable. Jadi ada perangkat yang ada di badan manusia atau di badan binatang gitu ya. Kita bicara wearable itu biasanya manusia. Seperti kacamata, jam tangan, bahkan ada yang ditanam di bawah kulit ya. Jadi kita bicara teknologi informasi ya di industri ini berarti ya komputer intinya kan ya. Komputer. Lalu komunikasi. Nah, kata ini dari sisi bahasa itu adalah dua kata, teman-teman. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Dari bahasa Inggris ICT, Information and Communication Technology. Nah, kadang ada yang menerjemahkan salah ya. Ada yang menyebut informasi teknologi. Jadi terbalik ya. Jadi kalau bahasa Inggris di Indonesia itu harus dibalik. Jadi kalau diterjemahkannya kita sedang diskusi tentang informasi teknologi. Boleh kalau diskusinya tentang informasi ya, menginformasikan. Tapi kalau kita bicara teknologi ya teknologinya di depan. Kita sedang diskusi tentang teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang sudah menjadi satu. Gitu. Jadi kata dan ini berarti dua-duanya. Nah, sekarang kalau kita nyebut TIK, maka dua-duanya ada. Ya.
Jadi jika hanya teknologi informasi saja, ya kita tidak menyebut TIK, ya. Hanya di sisi komputer tanpa bicara telekomunikasinya, ya. Dan sebaliknya, kalau hanya di telekomunikasi, kita tidak bicara komputer. Dulunya kan begitu. Nah, sekarang itu agak sulit dipisahkan, teman-teman. Maka muncul istilah TIK itu karena teknologi informasi yang dasarnya komputer dengan teknologi komunikasi itu sudah menyatu. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Jadi kata dan artinya keduanya. Nah, sehingga penulisan panjangnya seperti ini. Tapi menulis seperti ini kan berlebihan dari sisi bahasa, ya. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Kalau menggunakan dan cukup satu, teknologi informasi dan komunikasi. Gitu. Jadi teknologi yang di dalamnya ada dua hal itu. Teknologi informasi, pengolahan informasi, itu disebut komputer ya bahasa awamnya, dan teknologi komunikasi. Teknologi yang mendukung proses komunikasi. Nah, jadi ini saya bahas lebih dalam teknologi informasi. Dari sisi keilmuan, nah ini saya jadi ke arah ilmunya ya, ke arah ilmunya. Maka teknologi informasi itu bagian dari bidang komputer dan informatika. Jadi bidang yang sangat luas itu disebut komputer dan informatika. Di dalamnya tentu saja ada elektro, ada matematika, ya. Nah, ilmu-ilmu dasarnya maksud saya. Jadi ilmu yang mendasari komputer, informatika adalah elektro dan matematika. Nah, kemudian di dalam grup ini, ya, bidang ini, atau rumpun ilmu komputer dan informatika, itu ada ilmu komputer. Jadi yang disebut ilmu murninya komputer, ya. Nah, ini di Amerika, ya. Jadi kalau mengacunya ke Amerika itu adalah disebut computer science. Kalau mengacunya ke Eropa disebut informatics. Jadi ilmu komputer disebut juga informatika, gitu ya. Tapi komputer itu luas kan. Nah, karena luasnya komputer ada bidang-bidang lain. Ya. Salah satunya disebut rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Jadi pengembangan software itu menjadi kunci dari bidang sub-bidang ini. Jadi kalau ini bidang komputer informatika luas, maka ada sub-bidang khusus ilmu komputer atau informatics, informatika. Ada sub-bidang rekayasa perangkat lunak yang lebih ke software development, gitu ya, software engineering dalam arti luas, ya. Teori-teori pembuatan software, bahkan teori bahasa pemrograman, nah, itu dikuasai oleh orang yang belajar ini. Di industri pun dibutuhkan, ya. Jadi industri itu mengembangkan terus cara mengembangkan software, ya. Bagaimana cara mengembangkan software itu dibahas khusus di sini. Ini spesifik, ya. Lalu ada yang teknologi informasi. Nah, ini sebenarnya luas, tapi bisa menjadi prodi sendiri atau program studi sendiri atau kelompok industri sendiri, ya. Jadi yang disebut industri informasi, teknologi informasi itu kan dari sisi ilmu awam adalah ini semua, teman-teman, ya. Ini semua. Tapi dari sisi keilmuan spesifik, gitu ya, dari sisi industrinya itu bisa dikelompokkan sendiri. Jadi kalau di perguruan tinggi di program studi yang namanya teknologi informasi, meskipun nggak banyak, ya, karena ini ambigu. Ambigu itu artinya memiliki makna yang terlalu banyak, ya, teknologi informasi, ya. Jadi orang awam memahami ini semua teknologi informasi. Tapi di dunia pendidikan, teknologi informasi itu yang fokus ke teknologinya. Ya. Jadi penerapan teknologinya, seperti jaringan komputer. Nah, itu teknologi informasi, ya. Jadi infrastruktur komputer atau penerapan database-nya, gitu ya, database manajemen sistem itu ada yang nyebut itu teknologi informasi. Bukan membuat software database-nya. Kalau itu kan rekayasa perangkat lunak, ya. Bagaimana mengembangkan software. Teknologi informasi, teknologinya. Nah, karena ini ambigu, jarang digunakan sebagai bidang ilmu sendiri. Tapi tetap saya kenalkan supaya teman-teman tahu nanti, kok ada ya yang kuliah di program studi teknologi informasi. Nah, kenapa ada? Karena memang ada spesifik yang dimasukkan ke sana. Itu tadi apa? Dari computing, server, masuknya teknologi informasi. Jadi baik itu server sebagai fisiknya maupun server yang ada di cloud, ya, infrastruktur. Jadi di cloud itu kan ada software, ada hardware, ada network, ya. Sama dengan yang di fisik kita. Nah, yang mempelajari itu semua dari sisi teknologinya, ya, teknologi jaringan, teknologi server, itu disebut teknologi informasi. Oke, ini ambigu, teman-teman, ya. Saya kurang setuju sebenarnya.
tapi ada ya. Nah, yang lebih spesifik itu adalah sistem komputer atau teknik komputer. Jadi di industri itu berarti orang yang menekuni bagaimana membangun sebuah komputer sebagai sistem. Jadi misalnya komputer mengendalikan suhu, nah itu yang menguasai orang sistem komputer atau teknik komputer. Nah, ini overlap dengan elektro ya. Jadi karena elektro itu tadinya ilmu dasar, kemudian ketika berkembang menjadi TIK ini ya, maka ilmu elektro menjadi sistem komputer ya kecenderungannya. Atau teknologi informasi. Ya ini tergantung kampus ya. Kampus Anda mungkin lebih ke elektronika, tapi pengertiannya adalah komputer mau tidak mau ya. Jadi elektro itu cenderungnya ke sana. Elektro dalam pengertian elektronika ya. Kalau zaman dulu ada istilah kan elektro arus kuat itu listrik, elektro arus lemah itu elektronika gitu ya. Jadi elektro dalam pengertian elektronika ya, maka itu lebih dekat ke sistem komputer. Maaf, kesenggol ya. Jadi dekatnya ke sistem komputer. Elektronika. Sangat dekat. Jadi saya menduga ya ini Anda akan lebih cenderung ke sistem komputer. Tapi bisa juga ke teknologi informasi, bisa juga ke rekayasa perangkat lunak, tergantung nanti ketika Anda mengambil misalnya magang gitu ya. Kemudian mengambil tugas akhir kalau ada ya, skripsi. Nah, itu yang akan menentukan bidang apa yang lebih Anda geluti gitu ya. Tapi ini semua adalah bidang Anda ya. Jadi elektronika itu kan ilmu dasar sehingga bisa kemana-mana, prodi elektro seperti Anda. Bahkan bisa juga ke sistem informasi. Ini yang agak lebar ya, agak memisah. Karena sistem informasi itu lebih ke penerapan teknologi informasi ini semua. Ya, ini semua kan saya sebut teknologi inovasi ya, atau rumpun ilmu komputer dan informatika, ini semua. Jadi penggunaan yang lain ini di dunia bisnis ya, atau organisasi atau manajemen, nah, itu disebut sistem informasi. Jadi sistem informasi itu bidang spesifik ya. Di industri biasanya orang sistem informasi adalah orang yang memahami dua bidang ya, ilmu bisnis atau ilmu manajemen dan ilmu komputer atau teknologi informasi. Jadi penerapan teknologi informasi di dunia bisnis atau organisasi dalam arti luas ya, di pemerintahan, di swasta, di sosial. Nah, itu yang harus menguasai adalah bidang sistem informasi. Itu ya, ini review juga, tapi kalau teman-teman pernah mendapatkan ilmu ini, agar betul-betul paham ya, saya nanti mau ahli apa, ketika kuliah ini terus berlanjut, Anda mau kemana? Apakah mau lebih ke komputernya, atau lebih ke sistem komputernya gitu ya, apakah lebih ke ilmu komputernya, maksudnya ilmu yang sangat mendasar ya, algoritma, penemuan bahasa baru, bahasa pemrograman baru, itu di paling atas ini ya, ilmu komputer, ilmu murninya, atau lebih ke rekayasanya, ya, ini lebih ke teknik, ya, atau bahkan ke teknologi informasi, ke jaringan, gitu misalkan ya, ke server, atau keamanan. Nah, keamanan informasi itu ada yang memasukkannya di teknologi informasi, dari sisi teknologi, tapi keamanan dari sisi sistem atau sistem manajemen gitu ya, itu masuknya ke sistem informasi. Nah, ini yang akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya nanti ya. Jadi saling melengkapi. Nah, yang kedua, tadi kita membahas teknologi komputer ya dalam arti luas, mengulang, mereview jika pernah belajar sebelumnya, karena nanti kesimpulannya kan kita akan bahwa kedua hal ini nggak bisa dipisah. Gitu ya. Teknologi komputer atau teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, komunikasi ini dulunya disebut telekomunikasi. Ini istilah yang lebih dulu ada ya. Telekomunikasi artinya komunikasi jarak jauh. Nah, supaya komunikasi jarak jauh terjadi butuh teknologi. Nah, di industri 4.0 kita menyatukan tadi. Jadi teknologi yang digunakan dalam proses komunikasi. Nah, di industri 3.0 sekali lagi teknologi komunikasi ini atau telekomunikasi terpisah dengan teknologi komputer. Jadi terpisah ya. Tidak menyatu. Kalaupun berhubungan ya tidak menyatu seperti sekarang. Jadi dulu handphone belum bisa komputer, itu contoh sederhananya. Jadi teknologi data, ya, data komunikasi data itu sudah berkembang sangat pesat, yang lewat kabel maupun yang lewat radio, ya. Sampai sekarang sudah 5G generasi kelima. Nah, itu
tidak terpisahkan dari sini. Jadi teknologi komunikasinya sendiri, telekomunikasinya itu sudah berkembang sangat pesat dari yang wireless yang mobile itu dari generasi 1 sekarang udah menjadi generasi 5 dengan kecepatan di atas 1 giga. Ya, 1 giga kecepatan transfer datanya berarti bit per second ya, atau sering disebut ya BPS, ya, Gbps. Baik, jadi ini intinya ya, teknologi komunikasi berkembang pesat yang akhirnya membutuhkan komputer. Ya, gitu ya. Akhirnya menyatu dengan komputer. Meskipun ya dulu sudah ada sebutan telepon digital ya, jadi telekomunikasi digital itu ada istilah sendiri. Telekomunikasi yang prosesnya sudah menggunakan komputer juga, tapi masih murni untuk komunikasi teman-teman ya. Jadi beda ya. Jadi telepon digital itu artinya telepon yang prosesnya sudah menggunakan teknologi komputer, tapi belum menyatu dengan komunikasi digital seperti sekarang. Ya. Kalau sekarang kan artinya apa? TV tidak harus lewat udara gitu ya. Jadi komunikasi video conference seperti kita tidak harus lewat udara dalam pengertian tanpa udara bukan data ya. Pakai televisi zaman dulu ya. Jadi video conference zaman dulu itu harus menggunakan televisi analog gitu ya. Televisi biasa. Nah, kalaupun digital artinya digital hanya untuk mengolah di sisi televisinya, bukan komputer. Nah, sekarang kan tidak. Jadi kita seperti bersiaran di televisi seperti ini, siaran langsung dengan teknologi data, teknologi komputer ya. Ini konvergensi. Maka kita masuk topik kedua ya, atau intinya kita adalah sekarang merangkum gitu ya, menyimpulkan bahwa terjadi konvergensi ini yang membuat revolusi industri dari 3.0 berubah menjadi 4.0 gitu. Salah satu penyebab utamanya adalah konvergensi atau menyatunya. Nah, ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konvergensi adalah keadaan menuju satu titik pertemuan. Ya, satu titik pertemuan. Menyatu ya bahasa, atau memusat. Ini bahasa dari bahasa yang baku ya, dari pusat bahasa atau badan bahasa. Jadi konvergensi itu menyatu atau memusat, bertemu ya, antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Maka konvergensi TK diartikan dari definisi di atas ya, pertemuan atau penyatuan antara komputer ya, atau teknologi informasi dan telekomunikasi. Jadi kalau kita kembali ke definisi TK berarti penyatuan teknologi informasi yang awalnya disebut komputer tadi, jadi dengan teknologi komunikasi ya. Ini salah ketik lagi, yang awalnya disebut telekomunikasi. Jadi penyatuan dua hal ini dinamakan konvergen. Sebelumnya gimana? Ya kalau sebenarnya divergen ya, terpisah sebelumnya. Komunikasi sendiri ya, komputer sendiri gitu ya. Telekomunikasi awalnya ya hanya murni untuk komunikasi, suara. Kalaupun video lewat udara gitu ya, bukan lewat perangkat komputer dan jaringan komputer. Nah, satu lagi teman-teman ya, saya tadi nyebut jaringan komputer tapi saya lupa mengingatkan bahwa kalau kita bicara jaringan komputer, nah, membedakannya dengan jaringan telekomunikasi itu apa coba? Jadi kalau jaringan telekomunikasi dulu ya itu tidak butuh komputer, tidak, karena menyambungkan antar jaringan. Ada jaringan listrik, tahu ya jaringan. Jadi listrik pembangkit listrik di Indonesia saling terhubung melalui jaringan. Itu jaringan juga, jaringan listrik. Ada jaringan telekomunikasi. Misalnya ada satelit, ada kabel, ya, ada fiber optik dan lain-lain menyatu. Ada radio, ya. Nah, itu namanya jaringan, ya, saling terhubung. Nah, kalau jaringan komputer apa? Beda lagi kan. Ya. Jadi kita sekarang bicara jaringan komputer berarti menggunakan protokolnya protokol komputer, ya, aturan komputer. Yang paling populer yang saya jelaskan di pekan lalu adalah IP. Ya. Jadi salah satu kunci dari konvergensi itu adanya internet, ya teman-teman ya, internet itu. Penemuan internet menjadi sejarah luar biasa. Maka tokohnya menjadi tokoh dunia istilahnya ya, para penemu internet pertama itu. Karena intinya di sana. Jadi konvergensi itu karena adanya penemuan internet ini. Nah, internet kemudian populer dengan istilah internet protokol. Jadi kuncinya internet ya. Ini bahasa awam supaya teman-teman nggak sulit memahami.
konvergensi itu adalah internet. Jadi selain komputer itu sendiri ya. Jadi internet ini kan dihasilkan oleh komputer. Jadi jaringan komputer yang paling populer yang sekarang de facto ya kenyataannya menjadi jaringan komputer sekarang. Jadi telekomunikasi bisa berjalan, bisa terjadi tidak hanya menggunakan jaringan berkomunikasi, tapi bisa menggunakan jaringan komputer. Itulah ya. Jadi contoh hasil konvergensi itu ini. Handphone ya, contoh yang paling mudah dipahami sekali lagi. Jadi telepon seluler itu yang awalnya hanya alat komunikasi, sekarang karena dia berupa komputer ya, maka menjadi alat komunikasi dan alat mengolah data ya, atau sebagai komputer. Ini hasil konvergensi yang paling mudah kita rasakan ya. Efek dari ini banyak sekali ya. Karena konvergensi ini maksud saya. Jadi konvergensi membuat siaran televisi melalui komputer gitu ya. Jadi tidak seperti YouTube. Jadi ada streaming, ada YouTube yang rekaman, ada YouTube yang streaming. Nah, streaming artinya kan ya seperti sekarang juga live seperti ini. Itu jaringannya kita murni jaringan komputer ya. Jadi jaringan yang mendukung kita itu semua mendukung komputer juga. Jadi kita pakai, teman-teman ada yang pakai handphone, berarti pakai BTS-nya operator seluler ya. Kemudian ada yang menggunakan kabel. Nah, semua itu sekarang sudah berbasis komputer. Bisa dilewati data. Jadi inti dari konvergensi ini kan jadinya apa? Data teman-teman ya. Maka kata yang akhirnya menjadi sumber dari penghasilan banyak perusahaan besar itu akhirnya data. Jadi kenapa startup itu jadi cepat nilainya? Kenapa misalkan Gojek, Bukalapak, Tokopedia nilainya sangat tinggi? Itu karena data yang dimiliki. Nah, data itu berarti kan diolahnya di komputer kan. Tapi untuk mendapatkan data, tadi cerita di awal, itu HP ini, jadi HP sumber datanya, HP pelanggannya. Jadi data pelanggan, data belanjaan pelanggan, ya, data produk yang dijual, dan lain-lain. Kalau Gojek berarti data perjalanan, kemana saja yang dituju itu tersimpan semua di komputer kan, di HP maupun di server terutamanya. Nah itu yang diolah menjadi sumber bisnis baru gitu ya. Jadi perusahaan besar jadi bisa menawarkan produk-produk yang sesuai kebutuhan target pasarnya atau manusia yang dijadikan target pasar. Itu efek dari sini jadi luar biasa. Jadi perusahaan yang tidak mengikuti ini ya akhirnya matilah gitu ya, karena tidak berhasil berubah menjadi yang berbasis TIK. Nah, istilah sekarang ini sebagai sebelum menutup ya, kata TIK itu kan berubah menjadi digital teman-teman. Nah, jadi kita kan ini belajar ilmu dasar ini tadi. Tapi di dunia ini, di dunia sehari-hari, dunia bisnis masih ada sih kata TIK, tapi lebih populer, lebih banyak menggunakan digital sekarang ya. Jadi istilahnya ada bisnis digital, ya kan. Jadi digital marketing. Jadi hasil dari konvergensi. Jadi karena apapun banyak, belum semua sih ya, proses itu diubah menjadi digital, diubah menjadi komputerisasi. Jadi proses perusahaan atau industri atau apapun ya dari tadinya tidak komputerisasi menjadi semua komputerisasi. Jadi saya ulang, telepon seluler salah satu kunci tadi ya. Jadi telepon seluler ini bisa digunakan secara optimal jika ada cloud ya, jika ada server di internet, jika ada aplikasi yang menyimpan data di internet, ada database, ya, ada jaringan ya, yang luas ya. Sekali lagi, jadi jaringan itu yang tadinya hanya disebut jaringan telekomunikasi ya, sekarang menjadi jaringan komputer juga gitu ya. Jadi ditumpangkan ya istilahnya kan, menyatu. Jadi jaringan yang tadinya hanya untuk suara kemudian berubah menjadi jaringan data juga. Jadi teman-teman jika misalkan saya melakukan konferensi video seperti ini ya, kalau saya menggunakan tethering, saya lupa pernah cerita belum ya, kalau saya tethering dengan 4G, nah, kecepatannya kan bisa ratusan mega ya. Ya paling tidak megaan lah gitu ya. Sekian megabit per second berarti saya bisa video lancar. Tapi jika di telepon kita itu kemudian ada telepon masuk yang melalui jaringan 2G atau bahkan 1G ya, 2G lah ya. Maka putus video kita akan tersendat-sendat, suara saya akan tersendat-sendat. Itu contoh dari perubahan teknologi.
dari 4G atau 3G menjadi 2G, ya, generasi kedua, yang kecepatannya sangat lambat. Kenapa? Ini kok terutama handphone lama ya, handphone sekarang itu kalau bersuara hanya bisa melalui jaringan bukan IP, bukan digital gitu ya, bukan VoIP. Oke ya. Jadi istilah terakhir yang serupa, mudah-mudahan saya lupa nulis ya. Efek dari konvergensi adalah VoIP salah satunya. Mengapa bisa komunikasi? Karena komunikasi melalui internet. VoIP itu artinya Voice over Internet Protocol. Jadi komunikasi melalui jaringan komputer. Tentu saja tetap butuh jaringan telekomunikasi, ya. Tapi jaringan telekomunikasinya dilewati data komputer. Maka aturan yang digunakan adalah aturan internet atau internet protokol. Komputer dan telekomunikasi menyatu, maka radio, televisi, video, ya streaming tadi yang saya ceritakan itu sudah masuk ke TIK. Jadi TIK itu dalam konvergensi ini sudah mencakup banyak bidang yang dulunya hanya sebatas komputer dan telekomunikasi awalnya ya. Nah, setelah menjadi revolusi industri 4.0 maka TIK itu dipakai di mana-mana, di segala bidang. Itulah hasil konvergensi yang kemudian membuat industri berubah ya dari 3.0 menjadi 4.0. Nah, sebelum nanti diskusi, saya punya pertanyaan, tapi sekaligus teman-teman boleh bertanya ya. Contohnya apa? Kalau belum konvergensi artinya TIK tapi masih sebatas komunikasi atau masih sebatas untuk komputer saja. Kalau yang sepenuhnya konvergensi berarti TIK yang otomatis sebagai komputer dan komunikasi gitu ya. Terkomunikasi. Baik, itu bahan dasarnya untuk diskusi. Jadi kita ilmu dasar dari komputer. Meskipun bidang Anda lebih banyak misalnya ke hardware misalnya ya, ke sistem komputer atau ke elektronika, ke kontrol. Ya, elektronika kan lebih luas lagi. Dan semua sekarang karena basis komputer ya. Misalkan Anda akan menggeluti dunia microcontroller, berarti yang akan dipelajari adalah komputer-komputer kecil itu. Misalkan berupa Arduino misalnya gitu ya. Nah, itu. Atau Raspberry Pi yang saya pernah jelaskan sebelumnya. Nah, itu adalah bidang elektronika yang tidak bisa lepas dari komputer. Dan karena digunakan untuk mengirim data jarak jauh ya, IoT itu ke internet, maka dia jadinya TIK kan, konvergensi kan. Jadi ilmu komputer dan ilmu telekomunikasi sudah menyatu di apa produk yang namanya IoT itu. Jadi kalau Anda mau kerja di situ misalnya di dunia IoT berarti ya sudah pasti itu di TIK ya, konvergensi. Di Mutiara Putri, teknologi TIK yang telah dikonvergensi adalah jam tangan ya. Boleh ya jam tangannya disebut ya, contohnya jam tangan emot kalau apa ya. Jadi jam tangan yang memberi waktu, informasi tentang waktu, juga bisa untuk telepon ya, ada kamera dan lain-lain. Benar ya, bagus jawabannya. Yang belum terkonvergensi sepenuhnya adalah radio ya. Ini radio maksudnya masih radio yang lewat udara ya, bukan lewat internet ya. Contohnya ada di mobil, radio mobil yang lama ya, karena radio mobil sekarang ada yang Android, terus terhubung ke internet. Nah, jadi radionya radio internet. Nah, itu sudah konvergensi. Tapi kalau radio mobil yang lama itu betul, itu belum konvergensi, masih murni komunikasi. Ya. Radio masih menggunakan komunikasi satu arah. Ya. Jadi meskipun sudah digital, masih aja juga yang radio ya berubah ke digital, tapi masih satu arah, tidak bisa komunikasi dua arah. Nah, itu cirinya dia masih tanggung. Jadi sudah menggunakan teknologi IP untuk mengirim siaran, tapi pendengar tidak bisa merespons ketika dari IP-nya itu. Mungkin karena memang teknologi itu agak lambat ya di radio itu. Tapi sebenarnya sekarang diambil alih oleh yang namanya komputer kan. Jadi radionya masuk internet, jadi kita bisa merespon di aplikasinya dia. Jadi radio digital atau radio yang konferensi adalah radio yang menggunakan aplikasi di HP misalnya ya. Sehingga pendengar bisa respon baik melalui suara
maupun melalui teks. Ya. Saya belum tahu tentu saja apakah sudah ada radio seperti itu ya. Jadi kita merespon dengan suara juga, bahkan dengan video ya. Jadi antara radio, televisi sudah membaur juga teman-teman ya. Ini terima kasih Mutiara Putri memberi inspirasi ya. Jadi ini jadi inspirasi bisnis teman-teman ya. Bisa tawarkan ke radio-radio yang sudah mulai meredup, tawarkan berubah menjadi radio digital. Ya. Jadi menghubungi pembicara radio melalui handphone dan perangkat lain. Bukan teleponnya, tapi lebih ke aplikasi basisnya. Nah, ini baru konvergensi. Bagus lumayan. Jawaban dari Mutiara Putri, Rafdani Darmawan. Ada ya. Saya baru mau buka presentasi sudah ada. Saya mau izin bertanya Pak, menurut pandangan Bapak, di zaman yang akan datang, ekspektasi perkembangan TIK ke depannya akan seperti apa? Nah, pertanyaan satu ya. Dan juga apakah TIK akan ever long lasting ya, dan tidak akan tergantikan? Oh, tiga. Yang ketiga, pandangan Bapak industri 4.0 akan seperti apa? Nah, ini menarik nih pertanyaannya ya. Saya nggak jadi presentasi kalau gitu ya. Jadi topiknya jadi menguat ya, membesar dengan pertanyaan dari Haikal. Ya, terima kasih Haikal karena Anda memicu saya untuk memperdalam mata kuliah kita ya. Karena 3 pertemuan ini saling terkait. Dan pertanyaan Anda kalau saya jawab yang paling terakhir dulu ya, industri 4.0 itu seperti apa ya? Ini ada beberapa aliran ya teman-teman ya. Di Jepang itu mengeluarkan istilah namanya apa? Masyarakat 5.0. Nah, jadi efek dari industri 4.0 itu adalah masyarakat 5.0 atau 5.0 society ya. Jadi masyarakat 5.0. Berarti masyarakat 5.0 itu sudah lebih luas dari sekadar teknologi 4.0 teman-teman ya. Meskipun ini sekali lagi hanya pandangan dari suatu ahli ya, para ahli di Jepang sana. Jadi yang kemudian diikuti berbagai negara ya, termasuk kita. Jadi kita sudah diminta masuk ke masyarakat 5.0 teman-teman sekarang ini ya. Jadi sebelum saya jawab, karena ini pertanyaannya kan industri 4.0. Jadi saya mulai dulu dengan kondisi sekarang. Itu menurut para ahli yang pencetus awalnya adalah ahli-ahli di Jepang ya. Itu adalah 5.0. Dan saya sepakat dengan itu ya, banyak yang sepakat. Jadi sekarang itu industri 4.0 sudah mengubah perilaku kita sehari-hari gitu ya. Dalam bergaul, dalam bermasyarakat, bahkan dalam beragama ya. Jadi berbagai agama sudah mulai, para ahlinya sudah mulai berpikir, ini industri 4.0 sudah mengubah semuanya. Lalu apa yang harus kita beritahukan ke umat gitu ya, kalau pemimpin agama kan gitu. Sebagai contoh, ini pemikiran bebas ya, saya bukan ahli agama. Sebagai contoh aja ya. Apakah boleh misalnya ya, kalau di Islam itu sholat Jumat itu tidak perlu ke masjid. Ini bukan karena wabah ya, bukan karena wabah, tapi lebih dari sisi teknologi. Jadi imamnya di masjid, kemudian sholatnya di rumah misalnya. Nah, ini pro kontra tentu saja. Nah, karena kalau tidak ada wabah, ada yang bilang, oh nggak boleh lah datang. Nah, kemarin akhirnya diizinkan karena ada wabah. Nah, jadi tujuannya masih sama, tujuannya kan ibadah kepada Tuhan ya, tapi caranya sudah berubah karena teknologi. Itu sekedar contoh. Mungkin yang lebih seru lagi kalau pertanyaannya adalah, bisakah misalkan nikah? Oh, teman-teman belum nikah nanti ya. Akad nikah dilakukan tanpa harus bertemu fisik. Ya, ini pertanyaan seru kan? Karena teknologi. Kan sudah kelihatan wajahnya, sudah dipastikan itu orangnya, kemudian melakukan akad nikah tanpa harus bertemu di satu tempat. Nah, banyak yang berpendapat oh, boleh, ya, contohnya gitu ya. Oke, kembali. Jadi itu 5.0 namanya ya, society, masyarakat 5.0 itu beda jauh dengan masyarakat sebelumnya ya, efek dari industri 4.0. Nah, 4.0 dan 5.0 ini belum banyak dipengaruhi oleh teknologi yang sedang naik ya teman-teman ya. Jadi kalau pertanyaannya kan industri 6.0 nih, Haikal bagus banget pertanyaan. Nah, 6.0 menurut saya, kalau menurut saya itu salah satunya penyebabnya itu adalah blockchain, ya, salah satunya teknologi yang akan mengubah itu. Blockchain itu apa? Blockchain itu
teknologi yang membuat komputer itu terdistribusi, teman-teman ya. Nah, saya sebenarnya mau menyampaikan itu juga ya, tapi belum sempat. Nah, tidak bisa waktu pendek ini. Tapi sekilas gitu. Jadi keuangan itu datanya terdistribusi di seluruh dunia. Jadi kalau kita mau transfer uang dari Indonesia ke Amerika misalnya, atau ke Inggris, ke manapun, itu bisa cepat. Kalau tidak menggunakan blockchain, itu harus melalui bank. Kan? Nah, kalau melalui bank, prosesnya bisa sehari, 2 hari ya, paling nggak jam-jaman. Tapi dengan blockchain bisa menit. Oke ya, itu salah satu yang mengubah. Jadi fungsi bank jadi hilang nanti ya. Sekarang kan belum ya, sudah hampirlah bank itu sudah mulai meredup karena digantikan oleh OVO dan lain-lain ya. Nah, kalau sudah ada blockchain seperti itu contohnya, itu akan mengubah orang nggak perlu bank. Karena saling percaya seluruh dunia, pengiriman uang itu bisa lewat teknologi yang namanya blockchain. Bagi yang ingin tahu, kalau sempat pekan depan saya sampaikan ya, kalau tidak sempat ya nanti saya berikan link saja presentasi saya tentang manfaat blockchain. Itu luar biasa, mengubah itu 6.0 karena batas negara jadi semakin hilang ya, hampir hilang lah gitu ya, tetap ada negara. Sekarang kan sudah hampir hilang, dengan blockchain itu semakin hilang. Karena selama ini kalau transaksi uang antar negara itu rumit teman-teman ya prosesnya, karena harus melalui pengecekan ya di bank Indonesianya ya, kalau di Indonesia ya. Jadi uang itu terpusat di Bank Indonesia kalau di bank sentral namanya. Teknologi sekarang, teknologi uang yang sekarang ya. Nah dengan blockchain kita nggak perlu bank sentral, gitulah kira-kira ya. Bank sentral digantikan oleh komputer-komputer itu. Nah yang terkenal namanya Bitcoin. Tapi itu belum sekarang karena Indonesia belum setuju ya. Transaksi pembayaran dengan Bitcoin itu belum disetujui secara resmi. Mungkin itu nanti di 6.0. Perubahannya banyak nanti. Itu hanya salah satu ya, yang dengan waktu yang singkat ini saya berikan pandangan saya. Itu blockchain. Belum saya jawab yang lain ya. Ekspektasi perkembangan TIK itu akan tetap terus merasuk ke seluruh kehidupan. Ini pertanyaan yang pertama dari Haikal ya. Merasuk ke seluruh kehidupan. Sebagai contoh, sebelum saya sudah cerita, tapi saya ceritakan ulang ya. Sebelum wabah, itu peralatan kedokteran itu belum biasa masuk ke Indonesia ya. Kedokteran menggunakan IT maksud saya. Jadi dokter tidak boleh meriksa pasien itu dari jauh. Tetap harus ketemu. Nah, karena wabah itu akhirnya diizinkan kan. Nah, itu karena apa? Teknologi. Jadi alat pengukur darah, jantung dan lain-lain itu kan bisa dengan alat yang ditempelkan ke tubuh manusia. Bisa dengan sendiri gitu ya. Bisa dengan berbagai teknologi IT ya. Nah, salah satunya elektronik kardiograf ya, alat mendeteksi jantung yang sangat kompleks, tapi berupa komputer yang dipasang di badan manusia, ya, ditempelkan. Lalu dokter meriksa dari jauh. Nah itu nanti akan menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau saya ditanya ekspektasi ke depan, itu makin banyak butuh alat elektronik yang komputer. Jadi IoT makin banyak, karena semua diukur dengan komputer dan dikirim melalui jaringan IP, jaringan internet, ya, konvergensi itu. Jadi makin kemana-mana teman-teman ya. Sebagai contoh yang pernah saya ceritakan di pertemuan sebelumnya. Pertanyaan kedua, ya dan apa diterkait? Tidak. Ya. Untuk saat ini belum terlihat teknologi yang lebih baru lagi gitu ya. Jadi TI itu berkembang terus memang ya. Percepatan kecepatan transfer data di udara, di handphone itu kan sudah menjadi 5.0 buktinya itu. Nanti mungkin jadi 6.0 juga ya, yang lebih cepat lagi dan lebih luas lagi. Akhirnya makin murah lagi ya. Jadi karena makin murah, semua orang jadi pakai komputer kan di dalam dirinya ya. Itu yang ke depan. Jadi yang ke depan itu memang akan banyak orang yang menyatu dengan komputer. Jadi konvergensinya bukan teknologi komputer komunikasi, tapi manusia. Dan maksudnya makhluk hidup ya. Jadi mengkonvergensi, ini bayangan saya ke depan ya, 6.0 atau 7.0 itu seperti robot yang sekarang masih ya dicoba ya. Oke, ini saya lanjutkan. Mohon izin menambah Pak, berarti investasi ke depannya akan bertambah banyak seperti Bitcoin. Ya benar, Bitcoin hanya salah satu contoh ya. Jadi salah satu riset saya
di industri ya, saya punya industri koperasi dan meriset blockchain itu di koperasi. Jadi koperasi itu bisa saling transfer, bisa saling pinjam antar anggota koperasi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya. Sekarang kan nggak bisa, karena sekarang dikekang oleh aturan bank sekarang. Nah, kalau blockchain itu boleh, Bitcoin boleh, berubah total itu teman industri keuangan. Dikendalikan semua oleh komputer, oleh yang namanya chip, oleh yang namanya elektro, gitu. Oleh yang namanya TIK ya, ini bahasa kita hari ini. Baik ya, jadi lalu lowongan kerja security. Nah, ini udah luar biasa teman-teman. Jadi teman saya itu akhirnya banyak yang beralih pekerjaannya yang dari programming akhirnya menjadi ahli security. Jadi mengamankan komputer perusahaan supaya tidak oleh hacker jahat ya. Jadi security IT itu menjadi di mana-mana sekarang kan menjadi besar sekali kebutuhannya. Yang dulunya itu hanya menjaga server aja, server web gitu ya dulunya. Sekarang harus menjaga semua perangkat IT yang terhubung ke internet supaya tidak diserang. Siapa sih yang nyerang? Bisa jadi pesaing ya. Jadi serangan itu artinya banyak. Bisa iseng, ya ada yang iseng. Tapi yang bahaya justru pesaing itu. Untuk menjatuhkan lawannya, dia serang itu IT-nya. Ya. Mungkin adik-adik pernah dengar dulu Amerika marah dengan Iran karena mengembangkan nuklir. Nah lalu ini isu ya, tapi ada juga yang bilang ini benar. Jadi Amerika akhirnya menyerang melalui jaringan internet untuk memasukkan worm itu virus lah ya, virus komputer ke sistem IT-nya, sistem IT yang digunakan nuklirnya Iran. Tapi tidak sampai menghancurkan, tapi cukup mengganggu. Itu contoh saja. Jadi kejahatan internet ya, keamanan internet jadi penting karena kejahatannya juga meningkat. Jadi profesi security IT itu terus bertumbuh ya. Dan sekarang masih sedikit jumlah yang ahli di situ, sehingga gajinya tinggi. Ya. Jadi kalau Anda ahli di IT ini ya, sedikit ya, 3 menit ya, itu gaji itu cepat naik ya teman-teman. Ini untuk memotivasi Anda semua untuk belajar dengan giat gitu ya di elektro ini. Elektro itu termasuk komputer tadi ya, IoT. Jangan lupa juga belajar pemrograman meskipun sedikit ya, belajar jaringan. Nah, nanti yang Anda sukai apa, kuasai benar-benar, maka karir Anda itu akan cepat banget kalau IT ya. Jadi misalnya saya pernah punya kenalan ya, mahasiswa saya di kampus lain itu saya tanya, dia baru 2 tahun lulus, itu gajinya ningkatnya sudah dua kali. Ketika masuk kerja S1, itu biasa gaji kan di bawah 10 juta ya, ada yang 6, 7, 8 gitu ya. Dia baru 2 tahun, gaji dia sudah 20 juta. Karena selama dia 2 tahun itu, ilmu dia tambah banyak, pengalaman dia tambah banyak. Nah, ini contoh saja, itu bidangnya bidang dia apa ya, software development ya contohnya. Demikian pula di testing, ya, menguji software, menguji hardware, itu juga sama. Gajinya biasanya sudah di atas 10 gitu. Apalagi yang lebih ke bisnis, analis ya. Sebagai analis orang yang memahami ilmu bisnis dan ilmu IT kan dua-duanya kan. Nah, maka gajinya biasanya lebih tinggi lagi di atas 20 gitu ya. Jadi karirnya luar biasa teman-teman. Jangan takutlah. Tidak ada kerjaan, tidak ada proyek ya. Jadi kalau Anda menggeluti IT ini peluangnya besar sekali. Syaratnya ya harus punya satu yang benar-benar Anda kuasai. Selain ilmu dasarnya tahu semua ya. Secara umum tahu semua ilmu IT tadi ya, ilmu komputer, fisiknya, elektronya tadi ya, softwarenya, jaringannya, gitu, keamanannya. Nah nanti kuasai satu selama kuliah itu. Kalau perlu mulai buat usaha ketika masih kuliah. Seperti saya dulu ketika kuliah sudah punya usaha ya kecil-kecilan ya, di bidang IT juga. Nah, apa keuntungannya kalau masih mahasiswa sudah punya usaha? Kalau gagal itu tidak dibilang pengangguran, kan masih mahasiswa gitu ya. Jadi kalau gagal usaha kita nggak malu karena masih mahasiswa. Nah nanti ketika lulus baru benar-benar ditekuni gitu ya. Kalau mau misalnya wirausaha atau pengalaman wirausaha dimanfaatkan untuk melamar kerja nanti setelah lulus. Oh saya pernah membuat usaha di bidang memasang perangkat IoT misalnya gitu ya, masang jaringan komputer gitu. Atau memasang perangkat keamanan ya keamanan contohnya apa CCTV dipasang di mana-mana terus dikendalikan dengan sebuah komputer. Nah, di komputer itu bisa merespon ini kalau ada gangguan komputernya memberi alert itu kan bisa ya kan, jadi dia mengolah foto, kalau fotonya aneh memberi pesan ke
bagian keamanan itu bahwa ada gangguan di sana. Ini kan harus orang elektro ya, tidak bisa orang ilmu komputer ya. Karena komputer lebih ke programming kan, dasar-dasar pengembangan ilmu komputer, ilmu dasarnya komputer ya. Bisa juga orang software engineering ya, dia lebih ke pengembangan software. Tidak bisa juga orang teknologi informasi ya, yang lebih ke penerapan teknologi informasi. Itu harus yang memahami hardware. Nah, berarti elektro gitu. Jadi atau elektronika. Baik, itu pertanyaan yang menarik ya, menggugah saya akhirnya ya untuk cerita lebih banyak. Oke, satu lagi masih ada izin berpendapat Pak. Menurut saya kalau investasi di masa mendatang Bitcoin tidak bisa berkembang di Indonesia, iya benar, karena Indonesia tidak mengizinkan ya sampai saat ini ya. Kita belum tahu sampai kapan. Jadi Bitcoin itu hanya satu ya, hanya satu contoh teknologi blockchain. Jadi blockchain itu ada Ethereum, ada macam-macam. Bitcoin hanya salah satu. Ya, salah satu. Memang Bitcoin itu yang pertama kali, maka dia yang paling populer. Nah, Bitcoin sebagai mata uang itu tidak sah di Indonesia. Nah, sesuatu yang melanggar aturan itu haram menurut NU ya. Saya sepakat ya. Saat ini ya, kan kalau saya ditanya ke depan, belum tentu ya, ke depan itu bisa teknologi itu bisa menekan pemerintah kan. Aturan akan berubah. Karena semua orang menggunakan, dunia lain menggunakan. Saat ini belum. Kalau saya ditanya saat ini, Bitcoin belum menarik gitu. Kecuali yang menambang ya teman-teman ya, menambang Bitcoin. Tapi itu untuk luar negeri kan. Jadi proses ini biasanya di luar, server-servernya. Tapi Anda bisa menambang dari Indonesia. Menambang ada istilah khusus ya. Saya tidak bisa jelaskan di sini karena butuh waktu. Tentang menambang Bitcoin. Nah, itu kan menghasilkan uang juga. Nah, jadi saya setuju dengan Charles ya, Raja Pangehutan, bahwa Bitcoin itu belum bisa jadi bisnis ini saja, secara legal terutama ya, kecuali kalau ilegal ya. Bahkan itu di berita diharamkan oleh NU Jawa Timur ya, karena masih ilegal. Kalau NU kan biasanya lebih hati-hati ya, sesuatu yang dilarang pemerintah itu ya tidak boleh gitu ya. Kita tinggal di suatu negara harus ikuti aturan negara itu. Kalau kita melanggar aturan negara ya, umumnya ahli agama menyebut kita melanggar juga agama ya. Karena ketentuan dalam agama adalah kita harus harus melakukan apa yang sudah disepakati. Itu ya. Ini agak keluar topik tapi penting. Jadi kalau ketika Anda di Indonesia, Anda harus ikut aturan Indonesia. Nah, itu istilahnya apa? Kontrak ya, kontrak. Kontraknya sebagai WNI, warga negara Indonesia, adalah ikuti aturan di Indonesia. Jangan melanggar ya. Kalau melanggar, ya menderita lah ya. Menderita, masuk penjara bahkan gitu ya.